Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Afsanjani, NPM 211000133. Di sini saya akan eh, menjelaskan untuk memenuhi tugas Pengadilan HAM Internasional. Nah, di sini saya memilih tema kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana pengertian dari kejahatan kepada kemanusiaan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan diderita oleh korban berdasarkan keanggotaan mereka dalam populasi dan bukan sebagai karakter individu. Menurut Luban, kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya dilakukan terhadap warga negara sendiri atau orang asing, memperlihatkan indikasi ada kecenderungan pelaksanaan persidangan kejahatan kemanusiaan dalam yurisdiksi non-internasional menjadi tinggi. Hal ini berarti kecenderungan untuk menggunakan hukum nasional juga besar. Berdasarkan gambaran ini, maka ketika ada suatu kejahatan yang dilakukan oleh warga negara tertentu, maka pendefinisian atau pencitraan kejahatan ini akan menjadi wewenang hukum nasional, yang pada akhirnya akan membawa pengertian kejahatan sebagai kejahatan dalam pengertian hukum nasional pula. Dengan kata lain, institusi yang ada dalam hukum nasional mempunyai wewenang untuk mengartikan kejahatan mana yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan kemanusiaan berdasarkan penafsiran nasional, bukan berdasarkan penafsiran hukum internasional. Kemudian, sebuah prinsip di dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang pertama ada instrumen internasional. Itu berdasarkan dari Deklarasi Universal HAM, kemudian Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, kemudian Konvenan Inter tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, kemudian Konvensi Inter tentang perlindungan semua orang dari penghilang secara paksa. Kemudian ada juga dasar hukum instrumen regional. Yang pertama itu Konvensi Eropa tentang perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Kemudian Konvensi Amerika tentang hak asasi manusia. Kemudian Piagam Afrika tentang HAM dan rakyat. Dan juga Deklarasi ASEAN tentang hak asasi manusia. Kemudian ada juga instrumen nasional, yaitu berdasarkan pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain daripada itu, ada juga jenis kejahatan kepada manusia. Yang pertama ada pembunuhan, ada juga pemusnahan, dan ada juga perbudakan, deportasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebelum atau selama perang, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama, dan pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan. Apakah atau tidak dalam pelanggaran hukum domestik dari negara di mana kejahatan tersebut dilakukan. Kemudian juga faktor terjadi kejahatan terhadap manusia. Orang yang memiliki mental rendah, apabila terus mengalami tekanan dari luar, maka cenderung akan melakukan penyimpangan atau kejahatan. Rendahnya mental berhubungan erat dengan inteligensi. Inteligensi yang tajam dapat menilai realistis, maka semakin mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki inteligensi yang rendah, maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga orang itu akan merasa semakin jauh dari kehidupan masyarakat dan tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dan mencari jalan sendiri yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat. Yang pertama, ada faktor intern atau rendahnya pendidikan. Seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari perspektif norma yang ada di masyarakat. Kemudian ada juga faktor ekstern, teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia, dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, Gethard F. Turati, N. Kolachny, F. Moore, Bonyer, dan Sutherland bersemboyan. The world is told on mere as each. Dunia yang bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri. Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat yang pertama ada lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan, kemudian juga ada lingkungan yang pergaulannya yang memberi contoh atau tauladan, kemudian juga ada lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan, kemudian juga ada lingkungan yang berbeda-beda, different association.
Ada juga faktor ekonomi. Yang pertama, terlantarnya anak-anak. Kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda susah merupakan bagian besar dalam kejahatan. Lagi pula, penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusahan sejak kecil. Kemudian juga ada kesengsaraan. Para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasikan bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar. Yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan berpengaruh besar terhadap kejahatan, misalnya pencurian. Kemudian ada juga beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip universal atau universality. Prinsip universal adalah bahwa semua orang di seluruh belahan dunia maupun tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etisnya, tanpa memandang identitas politik. Kemudian ada juga prinsip tak terbagi, di mana prinsip tak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Kemudian juga ada juga prinsip saling bergantung, di mana prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak-hak yang lain. Kemudian ada prinsip saling terkait, di mana prinsip ini dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang lain. Kemudian ada juga prinsip kesetaraan, di mana prinsip kesetaraan ini dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara di mana ada pada situasi yang harus diperlakukan dengan sama dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda. Kemudian juga ada prinsip non diskriminasi di mana diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti inequality before the law. Nah, jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi berbeda diperlakukan secara sama, maka diskriminasilah muncul. Kemudian juga ada martabat manusia, di mana tujuan utama disepakati oleh kodifikasinya hukum asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat, semua orang harus dihormati dan diperlakukan secara baik dan dianggap yang bernilai. Kemudian di sini ada contoh kasus dari kejahatan manusia. Saya mengambil dari contoh kasus Holocaust Nazi, di mana penganiayaan dan pembantaian sistematis yang disokong negara terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi, Jerman, dan sekutu serta para kaki tangannya. Holocaust dimulai pada tahun 1933, ketika Adolf Hitler dan partai Nazi naik ke tampuk kekuasaan di Jerman, dan berakhir pada 1945 ketika kubu sekutu mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Partai Nazi merupakan gerakan politik antisemitisme ketika Nazi naik ke tampuk kekuasaan di Jerman 1933. Mereka menggunakan pemerintah untuk menyasar dan menyingkirkan orang Yahudi dari masyarakat Jerman. Di antara tindakan antisemitisme lainnya, rezim Nazi Jerman memberlakukan undang-undang diskriminatif dan kekerasan terorganisasi yang menyasar kaum Yahudi Jerman. Rezim tersebut menggunakan cara-cara ini dan tindakan lainnya untuk menekan orang Yahudi agar bermigrasi. Pada akhir 1930, Nazi menyebarkan kebijakan antisemitisme keluar wilayah Jerman melalui kebijakan luar negeri dan perluasan wilayah yang agresif. Selama Perang Dunia II, Nazi Jerman semakin memperluas kekuasaannya atas Eropa dengan menaklukkan negara-negara lain. Selama Perang Dunia Kedua, pemberlakuan para pemimpin Nazi terhadap 9 juta orang Yahudi, Eropa kian radikal, dan penganiayaan pun berubah menjadi pembantaian massal. Selama dan setelah invasi Jerman ke Polandia pada September 1939, otoritas Jerman memperlakukan penduduk sipil dengan brutal. Kebrutalan ini mencakup kekerasan terhadap polisi Yahudi yang besar. Pada 1941, para pemimpin Nazi memutuskan untuk melaksanakan pembantaian massal terhadap kaum Yahudi Eropa. Mereka secara halus menyebut tindakan ini sebagai final solution in the Jewish question, solusi akhir untuk persoalan Yahudi. Keputusan untuk melakukan genosida ini terjadi dalam konteks serangan Jerman ke Uni Soviet pada 1941 di kota besar dan kecil serta di desa-desa wilayah pendudukan di Eropa Timur. Mereka membantai seluruh komunitas Yahudi sebanyak 2 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak Yahudi tewas dalam pembantaian ini. Kemudian pada 1941 dan 1942, Nazi Jerman membangun 5 pusat pembantaian. Wilayah pemundukan di Polandia, Belzec, Sobibor, Treblinka, dan Auschwitz-Birkenau. Nazi Jerman ini berkat bantuan sekutu dan kaki tangannya. Banyak orang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Holocaust dan Final Solution. Holocaust secara kasus mengacu kepada penganiayaan dan pembantaian sistematis yang disokong oleh negara terhadap
jutaan orang Yahudi, namun ada juga jutaan korban penganiayaan dalam pembantaian Nazi lainnya selama periode yang sama. Perang Dunia II dan Holocaust berakhir di Eropa pada Mei 1945 ketika pasukan sekutu mengalahkan Nazi Jerman. Terlepas dari upaya rezim Nazi untuk membantai semua orang Yahudi Eropa, sejumlah orang Yahudi selamat dari Holocaust saat pasukan sekutu bergerak melintasi Eropa dan serangkaian serangan. Mereka membebaskan orang-orang Yahudi dari kendali Nazi, kelangsungan hidup mereka hanya mungkin terjadi ke keadaan luar biasa. Pilihan individu, bantuan dari orang lain, baik Yahudi dan non-Yahudi, dan keberuntungan belaka. Setelah perang, banyak penyintas Holocaust yang masih terus menghadapi ancaman antisemitisme dan pengungsian dengan kekerasan saat mereka berusaha membangun kehidupan baru. Mereka yang tidak dapat atau tidak mau kembali ke rumah pra-perang, mereka terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsi. Di sana banyak yang harus menunggu bertahun-tahun sebelum mereka dapat bermigrasi dan mulai membangun kehidupan mereka kembali. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.